sebelumnya mungkin kita ini ada mungkin tadi saya sharekan. Sebenarnya ini adalah video YouTube, jadi kalian bisa lihat animasi dari convolutional neural nets. Nah, ini adalah animasi dari convolutional neural net, bagaimana dia melakukan forward propagasi dan juga backward propagasi. Sebelumnya ini adalah perceptron. Nah, perceptron ini isinya adalah masing-masing hidden layer yang berisi neuron, hidden neuron ya, dengan beberapa hidden unit ya, yang berupa multi-layer perceptron, yang ini mengklasifikasi digit ya. Kita bisa bayangkan ya, kalau misalkan dalam mengklasifikasi citra, ya, apabila menggunakan multi-layer perceptron, masing-masing pixel itu seperti di treatment oleh masing-masing neuron unit itu. Jadi kita bisa bayangkan parameternya akan banyak sekali ya. Nah, ini adalah convolutional nets, di mana nanti jumlah parameter yang digunakan oleh convolutional neural nets itu nanti lebih sedikit daripada multi-layer perceptron tadi, di mana konvolusi itu tugasnya adalah mengestimasi jumlah parameter yang seharusnya digunakan oleh neural network untuk menghasilkan akurasi yang sama, bahkan lebih baik ya. Jadi kita bisa bayangkan parameternya sesungguhnya di dalamnya itu banyak sekali, sehingga bisa sampai jutaan, miliaran ya, bahkan sekarang bisa sampai triliunan ya. Kalau misalkan tidak diproses dengan komputasi seperti GPU asinkronos, akan sulit sekali, akan lama sekali, sehingga diperlukan komputasi layaknya GPU itu. Oke. Oke, jadi itu tadi ya. Share. Oke. Jadi kita mulai saja untuk materi sekarang. Untuk dasar dari neural network ada dua, pertama multi-layer perceptron, juga CNN atau convolutional neural nets, yang pada jaringan syaraf tiruan. Tentunya kalian sudah mempelajari tentang perceptron ya. Perceptron itu adalah di mana operasi antara apa namanya itu ya, input ya dengan bobot itu berlangsung, di mana kalau secara sederhananya ya, mungkin ini dasarnya, misalkan katakanlah X1 sampai Xn ini adalah sebuah input di mana ada bobot yang mengkalikannya dengan indeks yang berkorespondensi, dan masing-masing perkalian X1 kali X bobot W1, X2 W2 dan seterusnya sampai Xn dengan
WN itu semua ditambahkan. Ditambahkan untuk kemudian dimasukkan dalam sebuah fungsi aktivasi itu sebelumnya ditambahkan dengan bias untuk kemudian dimasukkan dalam fungsi aktivasi, sehingga kalau kita bisa tuliskan secara matematis itu seperti ini ya. Jadi fungsi aktivasi ini ya bisa bermacam-macam. Jadi ada fungsi aktivasi sigmoid, ada fungsi aktivasi tan, ya, dan lain sebagainya. Ketika kemudian convolutional neural network itu hadir, itu kebanyakan menggunakan fungsi aktivasi yang bernama ReLU, ya. Dengan operasi linear, ya. Misalkan dari I ke ini, terus kemudian I2 ke H1 dengan dikalikan I2, sehingga dapat mengalihkan I1 kalikan W1 ditambah I2 dikalikan W2. Nah, plus B1 sama dengan H1. Oke, jadi kita dapat memformulasikannya misalkan dengan, sehingga kita bisa memformulasikan dengan sigma misalkan J 1 sampai dengan 2 dengan input J dikalikan W J. Oke, plus B pada layar tersebut. Sekarang untuk menghitung ukuran dari hasil konvolusi, kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut, yang mana kita dapat mengira hasil yang akan dikeluarkan apabila dilakukan sebuah konvolusi. Misalkan saya ada input ya sebesar 5 kali 5, dalam artian jumlah input readersnya ini adalah 5, kemudian paddingnya adalah 0 di sini, berarti sini tambah 0 dikurangi K itu adalah besar kernelnya. Kalau di sini adalah 3 kali 3, maka kernelnya katakanlah sini adalah 3, nanti kemudian dibagi dengan stride-nya adalah 1, maka 1, maka hasilnya adalah 2, terus kemudian ditambahkan 1 sama dengan 3, maka hasil konvolusinya itu adalah 3 kali 3. Di kernelnya ini ya 3 kali. Kernelnya ini masing setiap stride-nya adalah 3 kali 3. Nah, ini adalah proses dilakukannya konvolusi ketika tidak ada padding, ya. Jadi ya seperti ini ya. Nanti kalau biasanya kalau dalam konvolusi dijumlahkan, terus kemudian hasilnya ditaruh di yang diletakkan pada urutan elemen yang berkorespondensi dengan posisinya, seperti itu. Ya, ini adalah no padding dan stride-nya adalah 1. Oleh sebab itu dengan kondisi demikian biasanya jumlah elemen yang dihasilkan atau ukuran matriks hasil konvolusi itu lebih kecil daripada inputnya. Ya. Terus apabila menggunakan padding 1, ya bisa kita lihat bahwa dengan padding berarti apa? Dengan padding berarti ada space di sini ditambahkan, ya. Dengan space ini ditambahkan. Dengan demikian, dengan ada space berarti proses konvolusi itu bisa dimulai dari bisa dimulai dari pojok kiri atas ini ya, bisa dimulai dari sini ya. Kalau stride-nya memang 1 ya, 1 bisa dimulai dari sini, yang hasilnya itu adalah ukurannya adalah sama, yaitu 5
kali 5. Jadi ketika nanti misalkan teman-teman mengoperasikan PyTorch ya, atau misalkan apa library konvolusi itu dilihat itu juga, yaitu padding, kernel size-nya, terus kemudian satu lagi adalah stride. Nah, jangan-jangan nanti kita ketika melakukan satu proses konvolusi ternyata kenapa hasilnya ukurannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan-jangan apa padding, stride dan juga kernel size-nya itu tidak sesuai. Nah, itu perlu diperhitungkan matang-matang ya. Hal itu mungkin teman-teman bisa menggunakan rumusan ini ya untuk memperkirakan nanti outputnya yang diinginkan itu sesuai dengan apa yang outputnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh pada konvolusi dengan padding sama dengan 2, di mana ada penambahan space itu dengan input itu adalah 3 kali 3. Jadi inputnya ini adalah 3 kali 3. Ketika di konvolusi ya dengan 3 kali 3 tapi dengan padding itu sama dengan 2, maka hasilnya adalah 5 kali 5 ya. Jadi untuk melakukan pembesaran skala itu sebenarnya dengan konvolusi bisa, dengan permainan padding seperti itu ya. Jadi bisa dengan ini atau bisa dengan transpose konvolusi seperti kemarin itu. Oke. Terus kemudian ada lagi jenis yang konvolusi transposisi. Nah, konvolusi transposisi ini ya seperti yang kemarin itu apabila kita menginginkan kerapian dalam encoder dan decoder untuk kemudian konvolusi itu menuju ke arah skala yang kecil, terus kemudian membesar dengan rapi gitu ya, dengan proses yang digunakan dalam decoder itu adalah transpose convolution. Nah, seperti yang telah kita bahas minggu lalu, misalkan dengan konvolusi 2 kali 2, terus kemudian stride-nya adalah 1, terus kemudian padding-nya adalah 0, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah pembesaran menjadi 3 kali 3, seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Ada input, misalkan ini 2, 4, 0, 1, dan convolutional kernel, kernelnya itu adalah 3, 1, 1, 5 seperti ini. Terus kemudian yang akan kita lakukan adalah konvolusi transposisi atau transpose convolutions. Maka dengan itu kita bisa mendefinisikannya dengan mudah dengan masing-masing ya. Pertama kan dari sini, ini kita dikalikan dengan ini kan tambahkan dari sini ya elemen ini ya, push ini dan dari sini, ini masing-masing ini dikalikan sini, terus ini hasilnya adalah ini dikalikan dengan seluruh elemen yang ada di sini, terus hasilnya adalah yang ini. Nah, terus kemudian ini juga dikalikan dengan ini keseluruhannya ini, maka hasilnya adalah dengan ini. Yang pada akhirnya ketika semuanya itu sudah kita buat gitu ya dari masing-masing hasil perkaliannya itu, terus kemudian semuanya itu ditambahkan jadi satu seperti ini. Jadi ini nanti ditambahkan di daerah sini, terus yang ini ditambahkan di daerah sini, terus ini yang ini ditambahkan di sini. Bisa kita cek bahwa yang satu-satunya yang elemen yang nanti di sini itu ditambah dari keempat-empatnya elemen adalah yang tengah ini, jadi 10 tambah 4, 14, 14 tambah 3 adalah 17, ini hasilnya adalah 17. Yang tidak ditambahkan itu yang pojok ini seperti 6 ini, yang 6 ini tentunya tidak ada penambahan ya dari sisi yang lain, ini juga seperti itu. Nah, konvolusi transposisi animasinya bisa kita lihat di sini. Jadi
apa namanya, ya seperti inilah. Ini kan tadi masing-masing kemudian tambahkan ya. Jadi dengan intensitas warna hijau ini berarti semakin gelap maka dia itu terus ditambah ya, banyak penambahannya. Yang di pojok sini tentunya penambahannya tidak ada penambahan, maka dia tidak ada perubahan warna sini. Jadi ini adalah animasinya. Oke, terus bagaimana apabila dilakukan konvolusi transposisi dengan stride sama dengan 2, maka dengan stride sama dengan 2, maka ini yang dihasilkan. Jadi ada lagi. Oke. Jadi dia ada seperti space gitu di sini, jadi ada apa namanya seperti di genjrengkan itu apa namanya itu ya. Ada pelebaran situ. Kemudian ini apabila paddingnya 2, jadi ada pelebaran 2 space di pinggir-pinggir itu ya. Terus kemudian kita masuk ke deep convolutional net, yang mana deep convolutional net ini terinspirasi dengan bagaimana otak itu bekerja, di mana ini adalah bagian-bagian dari otak atau ini adalah bagian-bagian otak. Yang di sini bagian-bagian otak sini dinamakan dengan receptive field ya, atau visual field, yang nanti berrelasi dengan bagaimana deep learning itu dikomputasikan menggunakan komputer. Dan di sini ada beberapa ini, jadi fitur dari masing-masing layer itu ya. Misalkan dari masing-masing layer itu kan menangkap layer-layer yang atas-atas ini yang menangkap edge, lines ya, blob ya, dan itu merupakan struktur-struktur dasar dari sebuah citra. Semakin bertingkat dia menangkap struktur yang lebih kompleks atau lebih global ya, dan itu berrelasi dengan bagaimana otak atau receptive field ini menangkap citra yang ada di depannya melalui sensor ini dari mata ini ya, dari mata yang kemudian diproses di dalam otak yang bagian sini, yang terus kemudian berjenjang dia akan menangkap struktur-struktur yang lebih kompleks dan lebih kompleks lagi, sampai contohnya di sini wajah ya, atau objek apapun ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh convolutional neural network ya, dengan grayscale, di mana kalau kemarin dikatakan bahwa grayscale ya berarti channelnya adalah 1. Jadi nanti kernelnya itu juga biasanya ya channelnya juga masing-masing ini 1 gitu. Masing-masingnya adalah 1. Sehingga langsung saja ketika 28 kali 28 dengan input, tergantung misalkan kernelnya apa. Kernelnya dilihat di sini, convolutional 1 itu kernelnya 5 kali 5. 5 kali 5 ada sejumlah N1 channel. Berarti di sini ada sejumlah N1 channel. Dengan kata lain bahwa jumlah channelnya kernel tersebut ada N1. Jadi ada N1 kernel dengan ukuran 5 kali 5 yang mengkonvolusi input sebesar 28 kali 28. Yang hasilnya itu nanti adalah 24 kali 24 kali N1 channel ini. Jadi ini kemarin yang dinamakan dengan apa? The activation map. Jadi kalau ada istilahnya activation map, itu adalah output hasil konvolusi. Kalau kita ingin membayangkan parameter-parameter yang ada di dalam arsitektur convolutional neural network, maka kernel-kernel inilah parameter-parameter tersebut.
Jadi ini adalah parameternya. Dan parameter-parameter inilah yang menyimpan nilai-nilai yang bobot ya. Jadi ketika ada katakanlah parameter sebanyak 1 juta, 10 juta, itu ya itu tadi. Kalau dalam CNN itu ya bobot-bobot ini plus bobot-bobot yang ada di ini. Ini kan sebenarnya yang ada bagian konvolusi. Terus kemudian sini ada bagian yang namanya fully connected layer. Biasanya bagian yang terakhir atau fully connected layer ini digunakan sebagai pengklasifikasi. Nah, digunakan sebagai pengklasifikasi untuk kemudian nanti ditentukan dia ikut pada label apa, label yang 0, dan 1, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain bahwa konvolusi ini sebenarnya adalah fiturnya. Jadi ini adalah fitur hasil learning. Jadi learn feature. Jadi fitur yang didapatkan dari hasil learning yang tidak kita definisikan sendiri. Seperti itu. Dan biasanya parameter itu banyak dihabiskan di sini. Jadi parameter itu banyak sini. Karena ini sejenis apa? Multi-layer perceptron. Ya. Multi-layer perceptron. Biasanya parameter dari multi-layer perceptron itu lebih banyak daripada CNN. Karena dia sifatnya tidak estimasi, karena masing-masing bobot ini dia ada bobotnya. Jadi setiap kombinasi ini dia ada bobotnya. Seperti itu. Sedangkan kalau CNN itu sifatnya estimasi, sehingga parameternya dihitung pada kernelnya itu, kernel size-nya itu, ukuran kernelnya itu. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian ini adalah untuk citra RGB ya. Ini adalah untuk citra RGB yang itu isinya adalah 3 channel. Yang kernelnya itu ya ada apa ini? Ada berapa channel? Ada 1, 2. Yang untuk yang konvolusi ini yang contoh saja ya, kita ambil layer 0 saja ya, layer paling atas ya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 channel yang masing-masing kernelnya itu size-nya adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kali 3 dikalikan ada berapa channel? 5 channel. Berarti total itu ukurannya adalah 5 kali 3. Itu karena ini adalah apa? Channel pemisah ini ya yang apa? Beda ini ya. Tapi biasanya banyaknya channel itu bisa dikatakan 15, tapi karena ini kita konvolusi RGB, maka apa namanya 5 kali 3 gitu, agar bisa menjadi pembeda. Karena nanti 3 kali 3 kali 3 ini mengkonvolusi masing-masing pada inputnya ini. Jadi masing-masing kernel 3 kali 3 kali 3 ini mengkonvolusi dari RGB-nya ini. Terus kemudian ini juga yang kernel yang lain juga mengkonvolusi dari ke RGB-nya ini. Yang lainnya juga demikian, yang lainnya juga demikian, yang lainnya juga demikian, hingga masing-masing mempunyai outputnya masing-masing. Yang outputnya tentunya ya sama. Jadi kalau yang 3 kali 3 kali 3 ini, yang kernel yang bagian ini nanti akan mengkonvolusi yang R. Yang kernel yang kedua ini mengonvolusi green, yang terakhir itu mengkonvolusi blue gitu contohnya. Jadi seperti ini. Hingga nanti ketiganya ini nanti ditambahkan sehingga menghasilkan feature map dengan satu channel 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 kali 6 ya. Jadi outputnya ini 6 kali 6 dengan satu channel ada 5. 1 5. Ini adalah outputnya. Jadi kalau biasanya kalau memproses citra RGB itu seperti itu. Sehingga nanti apabila ada operasi pooling, di sini tergantung poolingnya berapa kali berapa ya. Biasanya maksimum pooling gitu.
Ya, ini sepertinya pooling. Biasanya pooling biasanya menghasilkan ukuran yang lebih kecil daripada sebelumnya. Jadi ini adalah 3. Jadi seperti itu. Jadi pada awalnya biasanya seperti itu, input dari RGB 3 kemudian dimanfaatkan atau ditambahkan masing-masingnya itu sehingga jadi satu channel outputnya. Dan begitu seterusnya, mungkin kalau mau dilanjutkan ini operasi konvolusinya dengan kanal-kanal berikutnya, pada layer-layer berikutnya bisa. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk memproses sebuah kernel RGB untuk input yang RGB ya. Jadi ini RGB contohnya seperti itu. Misalkan kita mempunyai berapa kernel, yaitu 2 kernel masing-masing adalah 3 kali 3 kali 3. Ini 3 kali 3 3. Jadi kalau ada istilah kernel itu bisa juga disebut sebagai filter ya, filter. Sehingga ini mengkonvolusi pada input yang berkorespondensi. Biasanya kalau filternya itu mengikuti inputnya, kalau ini untuk mengonvolusi R, ini juga mengonvolusi input yang R, ini yang G, ini mengkonvolusi input yang G, dan blue ini mengkonvolusi input yang blue, seperti itu. Dan jangan lupa ya bias. Jadi karena outputnya ini nanti adalah 2 channel, maka ada biasnya masing-masing filter ini. Nah, bias. Oke sih. Oke, jadi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ya outputnya itu nanti adalah sini hasil pertambahan dari hasil konvolusi pada masing-masing ini ya. Jadi konvolusi pada masing-masing ini berapa, terus kemudian ditambahkan, terus kemudian menghasilkan output dari konvolusi tersebut. Jadi ada 2 channel. Nah, kalau menghitung jumlah parameternya seperti apa, bagaimana ya, misalkan dari kalau dari ini adalah untuk mengkonvolusi sebuah citra RGB ya. Tentunya kernelnya ini nanti adalah tergantung. Nah, ini kalau kernel size-nya bisa 3 kali 3, bisa 7 kali 7. Jadi kernel size itu biasanya bilangan ganjil gitu ya. 3 kali 3, 1 kali 1 ya, 5 kali 5 ya, 7 kali 7 seperti itu. Jumlah parameternya berapa? Katakanlah misal ini 3 kali 3 gitu misalkan ya, 3 kali 3, 3 kali 3 kali 3 ya. Di depth-nya 3 channel, ukurannya lebar panjang 3 kali 3. Berarti ada berapa? 27 9 kali 3 itu apa? 27, terus kemudian dikalikan banyaknya filter bank atau banyaknya kernel ya 64 ini, maka 27 kalikan 64. Seperti halnya apabila nanti kernelnya itu ukurannya adalah 7 kali 7 gitu kan, kalikan 3 gitu, seperti pada contoh yang di sini, tapi ya tidak sesuai dengan gambar. Kalau gambarnya sini kernelnya kelihatannya 3 kali 3 ya, tapi kalau misalkan kita punya 7 kali 7, maka 7 kali 7 kalikan 3 kalikan 64. Itu. Tapi ini sebenarnya masih kurang. Itu sebenarnya ada bias karena nanti outputnya itu adalah sejumlah 64 channel. Ini seharusnya nanti sini ditambahkan 64 dan 64 bias. Dan kemudian hasilnya ya nanti misalkan kita mau masukkan ke aktivasi relu, ya tinggal dimasukkan aktivasi relu dan ini dihasilkan final ya, ukuran finalnya.
Yang nanti biasanya kalau output dari hasil konvolusi itu ya tadi tergantung apa tadi juga selain kernel size-nya adalah stride atau langkahnya itu berapa langkah, terus kemudian apa lagi itu padding itu tadi ya. Jadi itu me, mempengaruhi ukurannya. Nah, sekarang mengapa kok konvolusi gitu kan ya? Kenapa kok tidak multi layer perceptron saja? Ya, konvolusi itu ya sifatnya adalah mengestimasi ya, terutama untuk dataset yang terstruktur seperti citra ya. Bagaimana dikatakan di sini bahwa konvolusi itu mampu menangkap dependensi spasial dan temporal dalam sebuah citra atau gambar melalui beberapa aplikasi filter yang relevan atau kernel-kernel tadi. Jadi karena terstruktur, maka nanti filter yang terbentuk itu juga terstruktur, itu ada informasi tentang posisi, ada informasi tentang posisi. Yang elemen satu relatif dengan elemen yang lainnya, terus elemen yang lainnya relatif terhadap elemen yang lainnya, itu yang dinamakan dengan dependensi spasial. Kalau misalkan nanti ada, misal ini terutama pada video ya, kan urutan citranya kan sekuensial nih, jadi kan itu secara temporal itu juga ada dependensinya. Jadi kalau video seperti itu. Nah, kemudian arsitektur CNN itu mampu untuk melakukan penyesuaian yang lebih baik pada dataset citra karena pengurangan jumlah parameter yang terlibat dan bobot yang dapat digunakan kembali. Jadi nanti jumlah parameternya itu tidak sebanyak apa namanya itu multi-layer perceptron. Misalkan saya di sini itu ada punya berapa ya image ya, misalkan 20 kalikan 20, kalau dimanfaatkan berarti 400. Kalau misalkan ada image 20 kali 20, kalau dimanfaatkan 400 berarti ada 400. Terus misalkan parameter yang ke apa namanya layer yang berikutnya itu kan juga multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron misalkan dengan berapa hidden unit. Misalkan katakanlah 100 gitu ya. Berapa jumlah parameternya? Tentunya kalau seperti ini, seperti yang pertama tadi, yang perceptron tadi, multi-layer perceptron, maka masing-masing itu berkorelasi dengan apa namanya layer berikutnya secara kesemuanya, seterusnya sampai kesemuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa nanti jumlah parameter ini masing-masing ada weight-nya. Jadi dikalikan, jadi jumlah parameternya adalah 400 dikalikan 100, yaitu adalah 40.000 plus 100 ya, bias ya. Jadi sama dengan 40.100. Nah, tentunya berbeda dengan apa konvolusi. Kalau misalkan ini 20 kali 20 gitu ya. Misalkan ada kernel 3 kali 3 gitu ya. Kernelnya ada berapa channel gitu ya. Misalkan kernelnya itu ada 10 channel, 10 channel. 3 kali 3. Oke lah, mungkin kita buat ekstrim lah. 100 lah. 100 channel dengan ini 3 kali 3 ya. Ukuran kernelnya, maka jumlah parameternya adalah 3 kali 3 kali 100 cuma 3.300. Hanya 3.300 saja jumlah parameternya. Kita bisa menghasilkan sebanyak berapa nih? Kalau misalkan ada input ya 20 kali 20 dan kernel 3 kali 3, nanti kira-kira activation map-nya ukurannya berapa kali berapa? Ada yang bisa jawab?
Misalkan inputnya adalah 20 kali 20. Ada yang bisa jawab? Silakan. Katakanlah misalkan dalam stride-nya adalah 1, terus kemudian paddingnya 0 ya, paddingnya 0, terus kemudian satu lagi itu stride padding, oke, kernel size-nya adalah 3 kali 3. Kira-kira berapa? Tadi inputnya 20 kali 20 ya, Pak? Silakan Mas Pandu. Inputnya tadi 20 kali 20 ya? Oke. Maaf Pak, mau tanya dulu. Tadi inputnya 20 kali 20. Iya benar? Iya benar. Kalau gitu seharusnya nanti outputnya 18 kali 18 sih, mungkin. 18 kali 18? Iya. Oke, 18 kali 18 berarti 18 apa dengan outputnya 18 kali 18 kali 100 channel. 18 kali 18 kali 100 channel. Berapa 18 kali 18 kali 100 channel itu berapa totalnya? 18 kali 18 berapa? 324.000. 32.400. 32.400 ya? Ya. 32.400 dan kemudian yang multi-layer perceptron tadi jumlah total parameternya adalah tadi outputnya ini ya. Tadi outputnya itu adalah sini 100 dengan jumlah parameter adalah 40.000. Sedangkan ini tadi yang konvolusi itu outputnya adalah 18 kali kan 100 dengan jumlah parameter adalah 3.300. Dengan begitu maka CNN itu dapat menghemat jumlah parameter apa yang banyak ya, mungkin beberapa kali lipat, namun menghasilkan apa fitur yang kaya, seperti itu. Nah, katakanlah, bayangkan kalau misalkan inputnya itu nanti citra sebesar EG gitu ya, 8K gitu kan, dengan ukuran segini ya, ukuran segini. Ada berapa banyak parameter kalau kita menggunakan multi-layer perceptron, plus juga kita tidak mampu mengcapture informasi dependensi antar elemennya. Nah, itu tentunya peran COVNET itu untuk mereduksi citra ini bentuk yang lebih mudah diproses tanpa kehilangan fitur yang penting untuk mendapatkan prediksi yang baik gitu. Nah, hal ini penting ketika kita akan merancang arsitektur yang tidak hanya bagus dalam mempelajari fitur, tapi juga dapat diskalakan untuk sekumpulan data yang besar atau big data. Nah, oleh sebabnya itu dalam sisi komputasi dan juga nanti adalah apa akurasi ya, itu bagus ya operasinya CNN ya untuk data citra. Oke, struktur data. Nah, ini adalah bagaimana konvolusi itu berjalan, stride-nya pada masing-masing. Tentunya kalian sudah mengetahui, misalkan ini adalah depth-nya itu adalah 3, ini kernelnya 3 kali 3 kali 3, terus kemudian dia berjalan sebagaimana sedemikian ini, horizontal, terus juga vertikal ya. Nah, ini adalah animasinya. Nah, ini hanya untuk kita bisa tahu animasinya saja lah. Ya. Jadi ada kernel yang berkorespondensi, ya nanti kemudian apa hasilnya ini dijumlahkan terus plus satu bias ya, plus satu bias.
Kemudian ini adalah pooling, ya pooling itu ada beberapa macam ya. Yang sering digunakan adalah maksimum pooling. Jadi apabila nanti didefinisikan bahwa poolingnya itu 2x2, maka di dalam kotak 2x2 itu diambil yang paling maksimum. Itu mempresentasikan dari output yang baru, hasil poolingnya itu tadi. Dan ingat bahwa pooling ini tidak menyimpan nilai parameter, ya, tidak menyimpan nilai parameter. Oke, kemudian setelah konvolusi itu yang terakhir adalah full connected atau fully connected layers, yang pada intinya itu mirip dengan mirip memang multi layer perceptron ya, multi layer perceptron, atau bisa dikatakan bahwa ini itu konvolusi satu dimensi, itu juga bisa. Nah, kenapa kok bisa konvolusi satu dimensi? Ya coba bayangkan saja, kernelnya satu, unitnya satu, ya, terus kemudian di konvolusi, ya, kan sama saja itu mirip ya, sudah mirip ya, sama emang ya. Jadi ini masing-masing ini ke sini, dan seterusnya ini juga. Yang kedua itu juga yang berkorespondensi, dan seterusnya ya. Ini sigma, ya, ini juga di sigmakan. Oke, seperti itu. Jadi intinya adalah ketika terakhir konvolusi itu biasanya ukuran spasialnya, outputnya itu sudah sangat kecil, ya, sehingga dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Terus kemudian baru ketika pemampatan itu sudah terjadi, baru kita melakukan multi layer perceptron. Nah, itu estimasinya di situ. Jadi enggak dari awal itu dilakukan multi layer perceptron, tidak, karena akan besar sekali gitu kan ya, banyak sekali dengan ukuran citra yang besar sekali, itu parameter yang dihabiskan akan sangat banyak atau sangat besar. Dan ketika ukurannya itu sudah mengecil-mengecil, saatnya untuk dilakukan operasi fully connected layers itu tadi, yang akhirnya berhubung langsung dengan fungsi loss. Nah, ini adalah fully connected layers, ya. Nah, ini sama ya dengan tadi, ya, ini adalah rumusan untuk perceptron. Perceptron yang masing-masing input tadi direlasikan dengan dikalikan dengan pokok yang berelasi dengannya, terus kemudian ditambahkan ke semuanya, terus kemudian ditambahkan dengan bias, ya, terus masuk ke fungsi aktivasi. Kalau ada fungsi aktivasi, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi ini biasanya diletakkan di akhir ya, di akhir dari arsitektur CNN itu, yang masing-masing node atau masing-masing unit itu mempunyai relasi dengan unit pada layer berikutnya, ya. Yang kalau kita matematiskan itu ya seperti ini, ya. Bisa kita lakukan dengan operasi matriks, itu juga bisa. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai keluar dari fully connected layer, itu dihubungkan dengan namanya softmax cross entropy, itu sebagai pengklasifikasi, yang nantinya loss function itu nanti berinteraksi langsung dengan softmax cross entropy ini untuk kemudian ditentukan nilai errornya terhadap label. Nah, pada intinya namanya juga cross entropy ya. Cross entropy itu dia itu melihat seperti ini. Jadi kalau istilahnya entropi itu seperti ini. Jadi kalau ada sebuah misalkan vektor ya, vektor, terus kemudian dalam rentang nilai 0 sampai 1 gitu ya. Misalkan ada satu vektor yang seperti ini. Nah, ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dari 10.
elemen vektor itu dibandingkan dengan yang misalkan segini, set. Itu 4. 0 sampai 1. Nah, tentunya entropinya itu tinggi di sini. Ini entropinya tinggi. Entropi tinggi. Entropi itu apa? Keragaman, ya. Dan ini di sini adalah entropinya rendah. Rendah dengan kata lain bahwa dalam satu vektor, dalam vektor ini kecenderungannya didominasi oleh elemen yang kedua ini. Elemen yang kedua ini. Nah, ini lebih cenderungnya mengerucut pada elemen yang kedua. Nah, pada awal-awal sebelum neural network itu dioptimasi, itu biasanya keluarannya prediksinya namanya one hot encoding. One hot encoding. Katakanlah ada 10 kelas gitu ya. Ini kelas ke kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas ke-10. Ini juga 1, 2, 3 sampai kelas 10. Nah, ketika awal-awal itu ya seperti ini, jadi tidak jelas nanti network itu kecenderungnya ke kelas yang mana. Jadi ketika itu kalau dinilai ketika sebelum dioptimasi, kalau dihitung entropinya, nilainya sangat tinggi. Jadi seiring optimasi atau pelatihan atau training itu berjalan, maka seiring pula maka entropinya akan semakin rendah, maka nanti dia akan mengerucut atau memilih kecenderungannya pada satu kelas tertentu yang sesuai dengan tabelnya. Nah, oleh karenanya itu ini dinamakan dengan cross entropy loss. Yang cross entropy loss ini nanti akan semakin semakin minimum nilainya seiring dengan iterasi optimasi itu berjalan. Nah, seperti itu. Intinya itu seperti itu. Jadi ceritanya pada persamaan ini itu seperti itu. Ya. Nah, minus sigma I sampai C. C itu adalah apa? C itu adalah banyaknya kelas ya. Kelasnya 10, C-nya 10, kelasnya 100, C-nya 100. T ini apa? Ini label atau ground truth. Labelnya mau labelnya 1, mau label 0 atau label 1, label 2, label 3 dan seterusnya. Log F S I. Nah, ini label ke ya. S ini adalah output terakhir dari neural network yang ada di sini. Yang ada di sini, output terakhirnya ada di sini. Oke. Oleh sebab itu, maka di sini disebutkan kalau kita mau jadikan ini operasi matriks, maka yang terakhir adalah Z1, Z2, Z3 sampai ZK. Contohnya lah ya, seperti itu. Yang mana, jadi seperti dikatakan ini adalah one hot encoding ya. Kita menggunakan ini nanti kan sebelum diproses oleh log ini kan masuk ke fungsi f dalam kurung s ini, yang dalam f dalam kurung s ini adalah normalisasi softmax. Yang normalisasi softmax ini adalah menormalisasikan outputnya ini sehingga nanti jumlah nilai dari satu vektor ini adalah 1. Jadi jumlah dari satu vektornya adalah 1 jumlahnya. Oke, maka ini jadi dibagi ini ya, jadi dibagi normalisasinya ini, dibagi normalisasinya ini, dibagi normalisasinya, dibagi normalisasinya itu. Jadi seperti itu. Jadi sehingga ketika ini dihasilkan, misalkan jumlah dari ininya ya, nanti jumlah dari ininya adalah 1. Kalau sigma dari kesemuanya ini, oke, ini adalah apa tadi ya, Fs ini ya, jadi Fs ini ya, sigma Fs I sampai C katakanlah adalah 1.
Nah, nanti outputnya ya ini probabilitas ini, nanti kecenderungannya dia itu lebih tinggi yang mana, kelas green kah, kelas blue kah, kelas purple kah, sampai dia kelas red kah, misalkan ini adalah 0,5, ini adalah 0,3, ini 0,1, ya, ini 0,00 berapa gitu, yang jumlahnya adalah 1. Nanti kita bisa melihat bahwa oh yang paling tinggi yang mana, oh yang ini 0,5, berarti nanti network akan memprediksi bahwa ini input yang dimasukkan ini termasuk pada kelas green. Gitu. Jadi ceritanya softmax cross entropy itu seperti itu. Okay. Nah, kira-kira ya, kenapa kok ini ada minusnya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa kok ini ada minusnya? Pakai kok cross entropy loss itu kok minus I sampai kelas C, labelnya atau ground truth-nya elemen ke I atau kelas ke I, log masuk fungsi softmax ini ya, softmax put S yang ke I, elemen apa kelas ke I. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kok minus, ada minusnya sini? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa, apa namanya itu? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Karena tujuan kita untuk meminimalkan loss function, Pak, sehingga perlu ditambahkan minus di situ, Pak. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan. Tadi apa namanya, untuk output nilai dari fs-nya ini, f dalam kurung input s dan output dari softmax-nya ini, rentang nilainya berapa sampai berapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Rentang nilainya berapa sampai berapa? Izin menjawab. Oke, silakan. Mungkin rentang nilainya antara 0 sampai 1, Pak. Oh, oke, ya, benar. Jadi, ya, oke. Jadi rentang nilainya itu adalah 0 sampai 1, ya. Jadi mungkin apa? Tidak, bukan di atas 0, jadi 0 di atas apa namanya, di atas 0, misalkan fs ya I, terus kemudian lebih kecil atau sama dengan 1, karena 0 tidak mungkin ya, karena jumlahnya kan harus 1. Nah, seperti itu. Nah, ketika rentang ini di-log-kan, itu kira-kira rentang nilainya berapa? Dimasukkan log. Mungkin nanti hasilnya jadi minus untuk jadi minus kan ya? Iya. Oke. Nah, oleh karena jadi minus tersebut, di sini ditambahkan minus. Jadi biar loss-nya itu nilainya tidak minus. Nah, ketika ya kan yang bagusnya kan tidak minus ya, jadi positif, nanti dia akan turun terus nilainya mendekati 0. Seperti itu. Nah, kalau itu dalam proses optimasi ya, dalam proses optimasi. Jadi seperti itu. Jadi log ini seperti mensmoothkan dalam suatu grafik itu ya, dia mensmoothkan, ini information theory ini ya, log itu ya, mensebutkan rentang dari nilai yang mungkin ya.
Mensebutkan itu istilahnya apa? Smoothing. Untuk menghitung jumlah parameter dari convolutional neural network, kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Katakanlah di sini adalah filter 5x5, stride 1, dan padding adalah 0. Dan di sini ada filter pada layar berikutnya ada filter 2x2 dengan stride 2 dengan padding adalah 0. Maka kita bisa mengira jumlah parameternya menggunakan dari yang pertama. Itu outputnya ada nanti ada 10 channel, maka nanti jumlah parameter yang dihasilkan adalah pada layar yang pertama adalah 5 kali 5 ya dikalikan 10 karena input channelnya adalah 1 dikalikan 1. Kemudian plus bias ya. Biasnya adalah 10 sesuai dengan jumlah inputnya. Maka total di sini adalah 25 kalikan 10 250 tambah 10 adalah 260. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusannya adalah jumlah channel pada input dikalikan ukuran dari kernel tersebut, misalkan ukuran kernel, jadi K dikalikan K dikalikan jumlah channel pada outputnya, output seperti itu. Nah, maka kita dapat menghitung pada layar berikutnya, output channelnya 10, input channelnya adalah 10 dengan jumlah besarnya kernel atau filter tersebut 2x2, maka 10 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 10 ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa ditambah bias, maka kita dapat simpulkan bahwa jumlah parameter pada layar berikutnya adalah 400 ditambah 10 sama dengan 410. Kemudian pada layar berikutnya yaitu pada fully connected layer itu ada 200 neuron menuju ke prediksi ya. Jadi untuk memasukkan ke sini kita harus memanfaatkan dari output dari layer berikut ini, karena ada 14 kalikan 14 kalikan 10, maka kita bisa ada 14 kali 14 kali 10 196 dikalikan 10, maka kita manfaatkan ini menjadi 1 kali 1960 ya. Nah, 1960 nanti keluar 200 neuron, maka nanti jumlah parameternya kalau dalam fully connected layer itu input kalikan output, karena istilahnya adalah konvolusi satu dimensi ya, maka 1960 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 200 plus 200 ya, maka kita bisa mengalikan ini berapa kira-kira. Maka kita dapat menentukan jumlah parameternya mulai dari konvolusi layer yang pertama. Layer pertama adalah 260, layer yang kedua adalah 410, terus kemudian layer FC atau layer pengklasifikasi ya, itu adalah 1960 191, jadi 3920 3.920.000 kali 1, jadi 392.000
Ingat ditambah 200 jadi 392.200. Oke. Maka ini dijumlahkan totalnya. Nah, seperti itu menjumlah parameter dari convolutional neural network dan juga multi-layer perceptron bisa juga